Korupsi, sebuah kata yang membuat kita semua marah, kecewa, dan tidak percaya. Sebuah kejahatan yang mencuri masa depan rakyat, mengikis kepercayaan pada hukum, dan menghancurkan harapan bagi negeri ini. Kali ini, nama yang mencuat adalah Harvey Moise. Pengusaha kaya raya sekaligus suami dari aktris terkenal Sandra Dewi. Dia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Ya, 300 triliun rupiah, sebuah angka yang bahkan sulit untuk kita bayangkan. Sebentar, sebelum kita lanjut lebih dalam, ingat ya, informasi ini penting untuk disebarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang sadar dan peduli tentang masalah korupsi ini. Yuk, terus simak. Awalnya, jaksa menuntut Harvey dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa yakin Harvey tidak hanya terlibat, tapi juga menikmati hasil dari kejahatan ini. Selain hukuman penjara, jaksa menuntut uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah yang akan diambil dari harta Harvey yang telah disita. Tuntutan yang tampaknya tegas, tapi bagaimana keputusan hakim? Pada akhirnya, majelis hakim memutuskan vonis hanya 6,5 tahun penjara. Ya, hanya separuh dari tuntutan jaksa. Hakim juga menghukum Harvey dengan denda sebesar 1 miliar rupiah dan pembayaran uang pengganti 210 miliar rupiah. Jika tidak dibayar, hartanya akan dilelang. Namun, vonis ini langsung menuai kontroversi. Ini tidak adil, korupsi 300 triliun kok cuma 6,5 tahun, tulis seorang netizen di media sosial. Uang sebanyak itu bisa bikin hidup rakyat jadi lebih baik, tapi malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Hukum di Indonesia lemah banget, kata yang lain. Di Cina, koruptor dengan kerugian sebesar ini pasti dihukum mati. Kenapa di Indonesia malah ringan banget, ujar netizen lain dengan nada kesal. Dan memang benar, mari kita bandingkan. Di Cina, kejahatan korupsi seperti ini langsung dijatuhi hukuman mati. Tidak peduli siapa pelakunya, pengusaha, pejabat, atau siapapun. Hukuman ini adalah bentuk peringatan keras bagi siapa saja yang berani merugikan negara. Tapi di Indonesia, dengan kerugian 300 triliun, vonisnya hanya 6,5 tahun. Apakah ini setimpal? 300 triliun rupiah, sebuah angka yang bisa membangun ribuan rumah sakit, sekolah, jalan tol, dan fasilitas umum lainnya. Tapi uang itu hilang begitu saja. Dirampas dari kita, rakyat Indonesia. Dan sekarang hukuman bagi pelakunya hanya seperti ini. Bagaimana kita bisa percaya pada hukum jika vonis seperti ini terus terjadi? Selain itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ikut angkat suara. Dalam sebuah unggahan di media sosial X miliknya, Mahfud menyebut vonis ini tidak logis dan menyentak rasa keadilan. Harvey diseret ke pengadilan atas dakwaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Tapi vonisnya hanya 6,5 tahun. Mahfud bahkan merinci kerugian negara yang sangat besar. Dari kemahalan sewa alat penglogaman sebesar 2,284 triliun rupiah, pembayaran bijih timah senilai 26,648 triliun rupiah, hingga kerusakan lingkungan yang mencapai 271,069 triliun rupiah. Duh Gusti, bagaimana ini? Ucap Mahfud dengan nada penuh keheranan. Lalu pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak memberikan hukuman mati seperti di Cina? Jawabannya ada di undang-undang. Di Indonesia, hukuman mati untuk kasus korupsi hanya bisa diberikan jika tindakannya dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti saat negara sedang dalam keadaan darurat atau bencana nasional. Undang-undang tindak pidana korupsi memang memberikan opsi hukuman mati, tapi penerapannya sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah terjadi. Menurut hakim, Harvey Moise hanya membantu temannya, Suparta, Direktur Utama PT RBT. Harvey bukan pengambil keputusan utama dalam kerja sama dengan PT Timah Tbk. Hakim juga menilai Harvey tidak memiliki peran besar dalam pengelolaan keuangan. Tapi pertanyaannya, jika Harvey tidak bersalah, kenapa dia menerima uang sebesar itu? Kenapa dia tetap dinyatakan bersalah oleh pengadilan? Kalau alasan cuma membantu teman bisa jadi pembenaran, koruptor lain pasti bakal pakai alasan yang sama, kata seorang pengguna media sosial. Ini lelucon hukum, 300 triliun dirampas, tapi hukumannya seperti mencuri ayam, tulis netizen dengan nada marah. Hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum berat, sementara koruptor dibiarkan, tambah netizen lain.
Lalu, bagaimana dengan kita, rakyat biasa? Kita yang bekerja keras setiap hari, membayar pajak dengan harapan uang itu digunakan untuk membangun negeri. Kita yang berharap hukum ditegakkan dengan adil. Tapi kini, kita hanya bisa menyaksikan keadilan yang terasa begitu jauh. Apakah vonis ini cukup untuk memberi efek jera? Apakah cukup untuk menghentikan korupsi di masa depan? Atau kita hanya akan menyaksikan siklus ini terus berulang? Satu hal yang pasti, rakyat sudah lelah dengan ketidakadilan, lelah dengan hukum yang seolah berpihak pada mereka yang punya uang dan kekuasaan. Indonesia membutuhkan perubahan besar. Korupsi bukan sekadar kejahatan ekonomi, tapi penghancur masa depan. Vonis seperti ini bukan hanya mengecewakan, tapi juga melemahkan semangat perjuangan melawan korupsi. Jika kita terus diam, sampai kapan negeri ini akan benar-benar bebas dari korupsi? Apa pendapat Anda tentang vonis ini? Apakah cukup adil? Tulis di kolom komentar dan mari kita bahas bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung kami dalam menyuarakan keadilan. Suara Anda adalah harapan bagi perubahan negeri ini. Bersama kita bisa melawan korupsi dan membangun Indonesia yang lebih baik.